Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal saham lagi, tapi spesifik soal saham untuk pemula yang bagus seperti apa. Jadi kalau teman-teman cari saham yang bagus untuk pemula untuk tahun 2022 dan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, maka ulasan ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru belajar dalam dunia investasi saham. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis syariah. Jadi bicara soal saham, sebenarnya materi yang kita bahas pada hari ini adalah materi dasar buat yang betul-betul baru bergabung dalam dunia investasi saham. Mungkin teman-teman masih ada yang dalam proses buat akun di perusahaan sekuritas, atau mungkin baru mulai belajar trading saham dan sebagainya. Nah, di video ini kita akan bahas apa saja tips saham untuk pemula yang bagus untuk di save, bukan untuk trading ya, jadi untuk investasi, yang mana teman-teman memang belum punya pengalaman yang banyak, sehingga harus berhati-hati jangan sampai rugi dari investasi saham yang teman-teman lakukan. Nah, yang pertama tipsnya teman-teman, jadi saham untuk pemula yang sangat saya sarankan adalah pilih saham yang secara kinerja, khususnya pada laba bersihnya, tidak dalam kondisi rugi. Jadi teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya, saham yang sedang rugi itu akan terlihat laporan keuangannya, laba bersihnya itu minus. Jadi kalau teman-teman mendapati seperti itu, sebaiknya dihindari dulu. Sekalipun dalam dunia investasi saham ada saham-saham tertentu yang sedang rugi itu, tapi tetap bisa kita beli sahamnya. Tapi itu kita bahas nanti. Jadi kemudian untuk yang lebih spesifiknya lagi, dia tidak dalam kondisi mengalami penurunan kinerja. Jadi teman-teman biasanya di laporan keuangan itu disertakan tahun sebelumnya di kuartal yang sama. Misalnya saat ini kita masih bisa mendapatkan kuartal 2, biasanya di laporan keuangannya itu akan disertakan kuartal 2 di tahun sebelumnya. Misalnya sekarang tahun 2022 itu nanti akan disertakan tahun 2022 kuartal yang sama, yaitu kuartal 2. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau melihat secara kinerja ada penurunan persentasenya, misalnya tidak sampai 10%, tidak sampai 20%, maka itu bisa menjadi masalah, dan itu harus dilakukan analisa yang lebih dalam lagi. Jadi teman-teman lihat, bandingkan, hitung antara tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini, apakah naik atau turun. Kalau turun, maka teman-teman bagi yang pemula, kalau tidak bisa melakukan analisis yang lebih dalam, maka sebaiknya hindari dulu saham-saham yang seperti itu, yang memang secara valuasi juga masih mahal. Kemudian teman-teman juga harus tahu bahwa saham yang baik itu bukan hanya sekedar untung. Kalau dia dalam kondisi penjualannya naik, laba bersihnya naik, tapi dari data penjualan itu sebenarnya itu didapatkan dari menjual aset, bukan karena faktor bisnis yang berjalan selama setahun ke belakang, maka itu juga tidak menarik untuk investasi, karena penambahan catatan penjualan yang muncul itu karena aset yang dijual dan lain sebagainya, sehingga teman-teman juga harus hati-hati untuk saham-saham yang seperti itu. Kemudian pastikan kalau misalnya mau lebih aman, di 5 tahun terakhir itu perusahaannya terus bertumbuh, dalam artian laba bersihnya dari tahun ke tahun itu naik terus. Dan buat yang pemula, sebaiknya menghindari dulu saham yang dalam kondisi rugi. Biasanya ada value investor atau investor yang memilih investasi saham dengan menilai valuasinya, itu akan membeli saham yang dalam kondisi rugi, dengan syarat bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan karena kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, tapi karena faktor
ekonomi yang misalnya daya beli masyarakat yang menurun karena BBM naik seperti saat ini. Jadi bukan murni karena kemampuan perusahaan mengelola manajemen marketingnya, maka itu bisa saja kita beli sahamnya. Tapi buat yang pemula itu butuh analisis yang lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya, pastikan ketika membeli saham itu tidak membeli saham yang mahal. Nah, menilai saham mahal dan murah itu ada banyak cara, teman-teman. Ada dua rasio yang umum digunakan, yaitu PER dan PBV. Kalau teman-teman menggunakan PBV, pastikan secara nilai relatifnya itu tidak lebih dari 1 kali. Tapi itu pun teman-teman bisa melihat valuasi historinya. Artinya dalam beberapa tahun terakhir memang saham tersebut dihargai mahal, tapi kemudian turun dan valuasinya di bawah 1 kali, maka itu bisa kita anggap murah. Dan teman-teman bisa melakukan analisis yang lebih mendalam lagi untuk memutuskan apakah membeli sahamnya atau tidak. Kemudian dari sisi price to earning ratio atau rasio PER, yaitu teman-teman kalau bisa dapat yang di bawah 10 kali itu sangat lumayan murah, tapi pastikan itu sebanding dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya sedang turun dengan valuasi yang juga turun, maka ada hal lain yang perlu kita nilai lebih dalam lagi. Buat yang pemula, pastikan saja bahwa antara laba bersih, valuasi itu jalan beriringan. Valuasinya murah, sedangkan laba bersihnya dalam kondisi naik atau bertumbuh. Jadi teman-teman perlu memperhatikan itu. Kemudian selanjutnya, pastikan bahwa ketika membeli saham, prospek perusahaan tersebut tidak dalam kondisi bermasalah. Saya pernah mencontohkan misalnya perusahaan produsen kantong plastik misalnya. Kemudian ada kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan plastik atau menghilangkan 100% penggunaan plastik kresek untuk belanja. Maka teman-teman harus melihat itu, sekalipun laba bersihnya lagi naik, maka hindari sahamnya. Karena jelas bahwa kebijakan itu akan menurunkan pendapatan perusahaan, dan ketika pendapatan perusahaan turun, maka laba bersihnya juga akan turun, dan itu akan mempengaruhi harga sahamnya. Jadi sahamnya pasti akan turun karena mulai dijauhi orang, dan orang pesimis terhadap kinerja perusahaan selanjutnya, sehingga mau tidak mau harga sahamnya akan turun. Kemudian yang terakhir teman-teman, pastikan beli saham yang secara grafik dia tidak dalam kondisi berada di puncak. Jadi teman-teman lihat sahamnya kalau dalam kondisi pergerakannya sudah sangat tinggi, bahkan kalau kita mau buat garis lurus antara beberapa periode sebelumnya itu sudah lebih tinggi dari periode sebelumnya, dan harganya juga sudah cukup mahal dinilai dari PBV dan PER-nya, dan secara grafik juga sudah cukup tinggi, dan besar kemungkinan kalau kita membeli sahamnya akan berbalik arah, turun kembali sahamnya. Di samping itu teman-teman perhatikan indeks harga saham gabungan. Ini juga mempengaruhi pergerakan harga saham. Kalau indeks harga saham gabungan secara grafik juga sudah ada di puncak, dan teman-teman juga melihat harga sahamnya juga grafiknya sudah sangat tinggi dan valuasinya sudah sangat mahal, maka jangan dibeli sahamnya. Dan kalau sudah membeli sahamnya, sebaiknya menjual saham tersebut dan mencari saham-saham yang lebih murah lagi. Jadi itu beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan buat investor-investor pemula. Jadi saham untuk pemula yang baik diantaranya 5 poin tersebut, silahkan dipelajari lebih dalam lagi, dilakukan analisa lebih dalam lagi. Semoga teman-teman sukses investasi saham dan tidak mengalami kerugian dari investasi saham ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau senang dengan video ini, jangan lupa share ke Facebook, YouTube, Facebook ataupun TikTok. Kalau teman-teman mau share di YouTube, silahkan sertakan link di deskripsinya dan buat tag di videonya kalau ini dari Analis Syariah. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.